Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Ya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Fit. Terima kasih. Oh iya Bu Fit, hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya betul. Hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Widi ya Ibu. Oke. Sebelum kita nanti melakukan coaching, ada sedikit yang akan kita bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, monggo Ibu. Oke. Sebelum nanti Bu Fitri coaching antara coach dan coach itu akan saya amati nanti, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Kemudian akan mendengarkan respon dari coaching. Nanti sudah sesuai dengan pertanyaan atau belum? Seperti itu. Sebaiknya sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga sesuai dengan memaksimalkan potensinya dari coach tersebut. Jadi Bu. Sebelum melakukan observasi nanti ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, silakan Ibu. Yang pertama itu kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini itu apa Bu Fitri? Kalau boleh saya menyampaikan, untuk kompetensi yang ingin saya sampaikan dan saya keluarkan pada coaching kali ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Iya, itu salah satu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oh gitu, berarti satu itu saja Bu? Atau mungkin yang lain juga? Yang kedua mungkin hadir sepenuhnya, dan yang ketiga menjadi pendengar aktif. Berarti Bu Fitri akan mengembangkan kompetensi yang pertama adalah tentang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, yang ketiga tentang presence. Nah, dari ketiga hal tersebut kira-kira yang akan dikembangkan spesifik itu yang mana Bu? Yang paling ingin dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot menurut saya. Bagaimana Ibu mengembangkannya nanti? Menurut saya poin dari 3 kompetensi coaching itu yang paling berat adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, di mana saya akan mengantarkan coach untuk memberikan ide-ide yang lebih dan memberikan sebuah solusi alternatif jawaban yang mungkin akan membuat sebuah kreativitas itu muncul dari kekuatan yang dimiliki oleh seorang coach. Baik, berarti Bu Fitri nanti akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot pada coach. Setelah itu nanti kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa? Menurut saya indikator pencapaiannya adalah saat saya telah mendapatkan jawaban dari solusi-solusi yang diberikan oleh seorang coach, di mana solusi itu telah menggambarkan dari permasalahan yang ia hadapi. Berarti seorang coach sudah bisa menemukan solusi, mendapatkan jawaban-jawaban atas alternatif solusi yang diberikan kepada saya. Itu indikator yang bisa dicapai nanti pada pertemuan coach kali ini. Baik, berarti Bu Fitri nanti akan melihat bagaimana coach itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga Ibu dapat melakukan coaching dengan baik. Nanti kita ngobrol lagi setelah ini ya Bu. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Terima kasih Bapak, selamat siang. Bagaimana keadaannya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Tapi ya agak seperti sehat tapi juga kepikiran saya. Ada sesuatu ini saya. Mari kita berbincang-bincang. Makanya saya itu kan kepingin bertemu sama Bu Fit ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin dibicarakan pada pertemuan kali ini Bapak. Ada. Monggo, saya siap untuk menjadi mitra panjenengan. Alhamdulillah. Untuk menyampaikan keluhan maupun permasalahan yang Pak Widi hadapi. Silahkan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya itu intinya kepingin sekali bisa mengelola anak-anak itu
dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang terjadi sekarang itu, Bu Fit, anak-anak itu sudah saya berikan improvisasi, terus berdiferensiasi juga sudah. Tapi yang terjadi anak-anak, ada sebagian kelompok kecil itu tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Dan saya beri waktu tambahan juga. Tapi ternyata juga tidak bisa selesai. Nah, itu yang membuat saya itu bingung dan bimbang. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan saya ini? Sampai anak-anak itu nggak bisa menyelesaikan tugas itu. Saya sudah beberapa kali berdiskusi sama anak-anak itu. Apa yang kalian inginkan? Apakah tugas ini terlalu berat bagi kalian? Ternyata mereka mau berkomitmen untuk menyelesaikan tugas itu. Namun setelah berkomitmen itu tidak juga selesai. Nah, itu yang bikin saya itu bingung karena harus seperti apa mengelola anak-anak ini. Mohon bantuannya Bu Fit ini. Jadi kali ini Bapak merasa memiliki masalah dalam pengelolaan anak-anak dalam mengerjakan pekerjaan. Iya, betul sekali. Di mana Bapak sudah memberikan sebuah toleransi waktu, iya, kemudian memberikan beberapa konten, betul, pembelajaran yang iya, mungkin berbeda, berdiferensi, produknya juga iya, berbeda. Iya. Nah, tetapi masih banyak beberapa kelompok kecil Iya, yang mengindahkan atas komitmen yang telah dibuat ya Bapak. betul ya kan? sekali. Nah, Iya. kalau melihat dari kronologis maupun peristiwa yang terjadi, apakah Bapak ingin memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi kali ini, Bapak? Iya. Misalnya, sebentar, adakah situasi sekarang seperti apa jika dibuat menggunakan skala, anak-anak yang tidak mengelola waktu dengan baik hanya sebagian kecil, situasi sekarang pada posisi kalau diskalakan dalam skala angka begitu Bapak, kondisi yang terjadi saat ini seperti apa? Kalau diskalakan saya rasa angka 4, Bu. Masih angka 4? Iya, angka 4. Karena dia mulai proses pemahaman itu pun saya rasa belum nyampai ke sana. Apalagi untuk membuat proyek. Jadi pemahamannya aja tidak nyampe, apalagi proyek yang harus diselesaikan dengan berbagai macam cara kolaborasi dengan timnya, itu saya rasa juga mereka tidak mampu di situ. Ya. Walaupun posisinya masih 4. Iya. Adakah potensi di posisi angka 4 ini akan merubah dalam waktu tertentu, bisa melebihi dari harapan maupun goal dari Pak Widya untuk membuat sebuah kelas dan pengelolaan waktu yang baik? Iya. Adakah goalnya Bapak kalau seandainya ini masih posisi di situasi 4, saya akan membuat kelas dan anak-anak itu termotivasi lebih dengan goal yang saya harapkan. Di sini saya menghendaki sebuah solusi yang berbeda yang mungkin ditawarkan oleh Pak Widya. Iya, Bu Fit. Sebenarnya beberapa macam cara yang sudah saya lakukan itu termasuk untuk mengangkat angka tersebut. Sebenarnya target saya itu hanya angka 6. Bagi kelompok kecil tersebut sudah cukup bagi saya. Tapi untuk saat ini, untuk angka ke-5 saja mereka akan kesulitan kalau mereka tidak merubah mindset mereka sendiri. Jadi dari pemikiran mereka sendiri, tim mereka sendiri masih kurang kesadaran diri untuk sebenarnya tugas ini mempunyai manfaat apa bagi mereka. Jadi itu yang jadi kendala. Kelihatannya seperti itu, Bu Fit. Yang menjadi kendala. Iya. Oke. Jadi mereka belum mengerti apa manfaat dari tugas itu. Jika harapan Bapak bisa terwujud dari skala 6 ini, berarti kan
ada sebuah progres atau ada sebuah Yeah. proses yang Bapak kehendaki dalam pembelajaran yang Bapak ambil misalnya. Seperti apa Pak? Kalaupun 5 itu menurut Bapak sudah cukup dan targetnya adalah 6, untuk mencapai di situ adakah harapan yang lebih dari hanya sekedar 5? Iya. Sebenarnya saya harapannya kan 6 Bu Fit ya. Ya. Jadi nanti harapan saya nanti saya bisa membuat anak-anak itu bisa memahami apa tujuan dari proyek itu atau apa tujuan dari yang dilakukan itu manfaat bagi mereka. Jadi yang saya inginkan nanti anak kelompok kecil tersebut saya ajak berdiskusi secara intern, secara seperti privat seperti itu, dan saya beritahukan bahwasannya di luar sana teman-teman yang sudah membuat proyek tersebut sudah bisa sukses dan meraup untung atau meraup rupiah dari proyek itu. Itu yang ingin saya privatkan ke anak-anak itu, biar ya prioritaskan seperti itu. Jadi untuk pemahamannya biar mereka paham dulu seperti itu. Oke, jika yang ditangani di sini adalah kelompok kecil dan panjenengan sudah akan melakukan sebuah solusi, kemudian melakukan sebuah privat ya. Yeah. Ini kan berarti kan lebih intensif melakukan pendekatan secara personal dari kelompok Yeah. kecil tersebut. Kemudian akan diberi materi yang lebih bermakna bagaimana bahwa sebuah proyek ini memberikan manfaat kepada Yeah. mereka. Kemudian kalau saya bisa boleh menggali Bapak, kesulitan yang mereka hadapi itu sebenarnya pada titik yang paling terendah itu sebenarnya apa? Selain mindset, kemudian pikiran mereka bahwa mereka belum menyadari bahwa manfaat dari pembelajaran ini adalah ini, goalnya adalah ini. Nah, berarti yang mereka yang mereka buat bahwa saya kenapa ya tidak bisa berubah, nah itu apa penyebabnya apa? Ya. Mungkin bisa diceritakan. Itu kalau saya melihat model dari teamworknya mereka itu memang mereka sama-sama mempunyai latar belakang yang hampir sama. Jadi saya melihatnya itu karakter atau level belajar mereka itu rata-rata sama. Jadi kalau saya asumsikan di kelas itu ada level atas, tengah, dan bawah. Nah ini mereka di bawah semua. Tidak ada yang bercampur dengan level yang di tengah ataupun yang di atas. Jadi ini yang membuat mereka santai terus ya. Jadi tidak ada yang bisa membuat mereka untuk terlecut berbuat proyek itu harus selesai. Karena mereka sama-sama semuanya gitu. Oke, berarti motivasi yang mereka miliki sangat minim sekali. Iya. Kemudian mereka bekerja dalam teamwork yang sama-sama rata. Iya. Pandaiannya sama. Betul. Dalam kalau saya lihat, apakah di situ masih rendah? Ternyata Bapak menyampaikan ya masih kurang gitu. Iya. Ya. Tidak seperti teman-temannya di kelompok lain yang memiliki perkembangan yang sangat pesat seperti Betul itu yang sekali. belakangnya ya. Iya. Untuk memacu supaya kelompok kecil ini bisa lebih seperti harapan yang Bapak inginkan, bagaimana? Adakah solusi, adakah sebuah formula untuk membuat kelompok kecil ini bisa naik level tinggi seperti harapan kalian? Yang pertama kelihatannya mungkin saya akan mencoba untuk proses mendeadline anak-anak. Deadline? Ya, jadi saya bikin deadline, saya kasih waktu yang sangat terbatas bagi anak-anak tersebut. Karena saya rasa anak-anak itu yang kelompok kecil itu mereka sebenarnya mampu, hanya saja kemauan untuk menyelesaikannya yang kurang. Dan saya juga dari obrolan ini Bu Fir, saya barusan juga mengetahui bahwasannya ada proses yang salah dari pembentukan kelompok itu.
Jadi saya tidak jeli dalam membentuk kelompok anak-anak, semuanya di level bawah, terus ada teman-teman yang lain semuanya di level atas, akhirnya selesai tepat waktu ataupun malah lebih duluan kan gitu. Tapi itu semua sebenarnya saya kembalikan ke anak-anak. Jadi mereka membentuk kelompok secara mandiri mereka itu. Tapi ternyata harus kita imbangi dengan kejelian kita sebagai pendidik. Jadi mereka harus kita mix dengan teman-temannya yang berada di level yang di atasnya untuk mendongkrak itu. Jadi itu suatu formula yang bagus nantinya Bu Fit. Oke. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah Pak Wid berikan. Kemudian saya akan menanyakan Pak tentang rencana aksi yang mungkin akan Bapak lakukan ke depan, di mana seandainya gagasan yang panjenengan berikan ini, apakah memastikan semua rencana yang akan dijalankan ini akan berhasil? Bagaimana Pak? Iya. Kalau saya angan-angan Bu Fit, nanti rencana saya adalah membuat schedule. Kan yang pertama tadi deadline, kita kasih deadline. Nah, dari deadline itu kita jabarkan di bawahnya adalah schedule. Schedule isinya adalah perencanaan anak-anak tersebut. Jadi dari perencanaan itu saya bantu untuk membuat langkah-langkah. Jadi anak-anak saya berikan istilahnya seperti petunjuk. Nah, petunjuk arahan, langkah-langkah. Jadi kamu misalkan tanggal sekian, langkah-langkah yang pertama adalah ke lokasi untuk bikin project. Jadi kan ini projectnya project vlog Bu Fit ya. Jadi anak-anak harus ke lokasi dulu, memastikan bahwa narasumbernya mau untuk diwawancarai. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, perencanaannya adalah buat perjanjian. Kapan akan dilaksanakan syuting? Ya, kan gitu. Setelah janjian seperti itu, yang tahap ketiga adalah anak-anak ke lokasi sesuai dengan janji dari narasumber dan anak-anak tersebut melakukan syuting, jadi bikin vlog di situ. Dan yang keempat, anak-anak harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk bisa mewawancarai narasumber itu dengan efisien, karena pada saat terjadi vlog itu, pada saat terjadi project itu situasi yang ada adalah narasumber itu sedang sibuk untuk melaksanakan jual beli ya. Jadi kalau nggak efisien nanti malah mengganggu aktivitas narasumber. Dan yang terakhir anak-anak adalah editing hasil dari video itu. Nah, itu kita bikin schedule seperti itu, dan setiap proses itu harus dilaporkan kepada saya secara contohnya seperti di Japri saja, di WA enggak apa-apalah itu. Pak, kita lakukan sekarang proses ini ya. Itu harus ada laporannya secara WA, nggak apa-apa difotokan, terus ada tulisannya gitu. Itu sudah cukup bagi saya untuk memantau anak-anak itu. Saya rasa dari rencana-rencana tersebut anak-anak akan bisa mulai terstruktur untuk menyelesaikan tugas itu. Karena perencanaan itu memang untuk memaksa anak-anak bisa menyelesaikan tugas dengan efisien. Itu Bu. Ya. Terima kasih. Jadi kalau saya boleh garis bawahi di sini, untuk rencana aksi ke depan, panjenengan akan memastikan mereka untuk pertama itu membuat deadline, kemudian akan membuatkan mereka schedule penjadwalan ulang, bagaimana memulai, kemudian sampai mengeksekusi. Di situ juga ada yang ketiga adalah perjanjian antara narasumber dengan pihak-pihak luar ya Pak ya. Yang ketiga, kemudian dalam proses efisiensi narasumber, karena mungkin narasumber memiliki aktivitas yang lain, panjenengan juga memastikan mereka untuk menyelesaikan
editing video maupun proyeknya kemudian akan dilaporkan secara terstruktur, berdasarkan pemantauan dari WA maupun foto maupun data. Ngaten gitu. Iya, betul. Kalau boleh saya. Iya, baik Pak. Tadi sudah gamblang sekali tentang rencana aksi yang ingin panjenengan berikan kepada sebagian kelompok kecil ini, karena memang harapan panjenengan menyampaikan goalnya sampai ke 6. Iya. Saya akan meminta panjenengan yang terakhir ini Bapak tentang langkah atau tindak lanjut yang akan panjenengan lakukan ke depan. Iya. Adakah seandainya harapan rencana aksi ini tidak berjalan dengan baik, siapa yang akan panjenengan hubungi sebagai bentuk tanggung jawab dari sebuah proyek ini? Begitu Pak, yang pertama. Baik Bu Fit, ini melihat situasi yang istilahnya negatif nantinya. Kalau memang sudah kita laksanakan, toh anak-anak tidak bisa menyelesaikan juga, dan anak-anak juga tidak bisa sesuai dengan komitmennya, maka yang akan saya lakukan terakhir kali adalah saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya dan juga guru bimbingan konselingnya Bu, karena saya membutuhkan bantuan teman-teman saya di BK untuk bisa memberikan arahan juga sama kelompok kecil tersebut. Itu kalau memang terjadi seperti itu. Tapi harapan saya tidak. Harapan saya tidak ya. Baik, dari langkah yang panjenengan ambil untuk mengantisipasi hal yang terburuk dari harapan panjenengan, yaitu yang pertama adalah menghubungi wali kelas dan meminta bantuan guru BK sebagai fasilitator di sini. Sebagai pengantar bahwa harus ada jembatan antara guru mapel pelajaran dengan wali kelas, baik dari BK. Selanjutnya Pak, seandainya di sini adalah bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Ini tadi rancangan ini bisa memastikan dengan baik dengan langkah-langkah yang sudah panjenengan buat seperti ini. Jadi cara untuk memastikannya komunikasi yang intens sama kelompok kecil tersebut Bu Fit. Selama itu terjadi, berarti saya bisa memastikan itu bisa berjalan. Tapi kalau sudah tidak intens, anak-anak komunikasi ke saya juga sudah tersendat, itu pasti ada sesuatu yang tidak bisa dijalankan sama anak-anak. Itu aja. Terakhir, siap jawabannya, komunikasi yang baik, kemudian akan memberikan pelayanan secara intens kepada kelompok kecil ini. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan penutup dari apa yang panjenengan utarakan, sampaikan hari ini. Untuk kedepannya, dari simpulan sesi ini, apa yang bisa kita petik hari ini? Yang pertama Bu Fit, yang seperti tadi saya bicarakan, dari dialog ini sama Bu Fit, dari coaching ini, saya merasakan bahwa saya bisa menemukan solusi ternyata dari permasalahan yang saya hadapi ini. Di antaranya adalah membuat kelompok-kelompok di kelas saya itu heterogen, jadi tidak homogen. Kalau sudah homogen, saya tidak akan saya akan menemukan masalah seperti ini lagi. Kalau sudah heterogen, saya kira masalah ini tidak akan terjadi. Dan yang kedua, saya juga menemukan solusi untuk menciptakan suasana anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik dengan cara membuat schedule yang jelas. Itu merupakan sesuatu yang bagi saya sendiri masih jarang saya lakukan, karena saya menganggap anak-anak itu sudah bisa berjalan semuanya. Tapi karena ada permasalahan ini, dan juga Bu Fit juga sudah bisa membantu saya untuk ternyata ada cara untuk membuat masalah itu selesai. Jadi dua itu fit. Baik, dari simpulan Pak ini saya boleh tarik sebuah benang merah bahwa pada percakapan kali ini panjenengan sudah bisa menemukan sebuah solusi kekuatan yang panjenengan gali dari diri panjenengan, yaitu
merefleksi bahwa oh ternyata dalam pembelajaran saya itu masih tidak berpihak pada murid. Iya, Kalau boleh saya betul simpulkan sekali. deh, karena Iya. masih ada beberapa bagian kelompok kecil yang merasa terintimidasi bahwa saya kurang bisa menyelesaikan dengan waktu yang disampaikan, Iya. seperti itu. Kemudian itu akan menjadi pelajaran bagi panjenengan. Iya. Yang kedua akan memastikan membuat schedule yang Iya. benar-benar selama ini harus dilakukan untuk proyek selanjutnya. Iya. Nah, Betul. ya. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana rasanya bisa berbincang dengan saya, bertemu di Iya. sekolah model terpadu? Ya, senang sekali Bu Fit. Senang ya? Iya, Oke. karena sudah bisa bercerita panjang lebar, sudah bisa menemukan solusi, sudah bisa sharing dengan Bu Fit ya. Jadi itu semua memang saya inginkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak itu. Gitu, Bu. Terima kasih Pak Fit. Iya. Bincang-bincang kali ini saya berharap Pak Fit tetap semangat Iya, untuk Bu Fit. membersamai anak-anak Iya. nih Bapak nih, dengan harapan bahwa Pak Widya telah menemukan solusi dari permasalahan, kemudian telah membuat rencana aksi dan rencana tindak lanjut sampai menghubungi wali kelas dan BK. Iya. Itu adalah sebuah solusi dari permasalahan panjenengan, dan saya harap panjenengan tidak putus asa untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak. Iya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Pak Wid. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak Wid. Baik Bu Fit, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Widya. Itu bagaimana proses coachingnya, berjalan lancar apa bagaimana Bu? Alhamdulillah tadi berjalan lancar. Kemudian gangguannya ya karena kita melakukan coaching pada siang hari yang bersamaan dengan adzan sholat zuhur. Akhirnya kami harus jeda sedikit dan melanjutkan setelah adanya adzan. Tadi setelah saya amati Bu, itu Bu Fitri itu sudah luar biasa. Luar biasa karena Bu Fitri sudah melakukan coaching dengan alur tirta, mulai tirtanya itu di tujuan. Bu Fitri sudah menyampaikan bahwa tujuannya di coach tadi untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian di identifikasinya tadi Bu Fitri menanyakan situasinya bagaimana situasinya. Kemudian di rencana aksinya tadi sudah menyampaikan ada berapa rencana aksi tadi Bu? Ada empat. Dari saya dengan Pak Widya itu tadi. bahwa Pak Widya akan memberikan sebuah rancangan aksi di mana itu akan menambah poin plus untuk kelompok-kelompok kecil yang dianggap memang memiliki motivasi yang rendah terhadap proyek yang mereka buat. Nah, kan ada empat. Ada 4 dari rencananya. Yang Kemudian pertama, itu ada membuat deadline, kemudian akan membuatkan schedule jadwal perencanaan yang matang, kemudian akan melakukan perjanjian dengan pihak narasumber, pihak lain yang berkaitan dengan proyek tersebut, dan terakhir adalah melakukan proses editing sampai sebuah proyek itu berjalan lancar dengan melakukan pemantauan melalui WA, seperti itu. Berarti coach sudah bisa menyelesaikan solusi. Jadi tujuan tadi Bu Fitri tadi kompetensinya adalah untuk mengembangkan diri sebagai seorang yang bisa memberikan pertanyaan berbobot. Ya, jadi sudah berhasil memberikan dan coach sudah bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan alur tirta. Ya. Tadi yang saya perhatikan Bu Fit itu tadi di kehadiran penuhnya Fit Presence ya. Tadi Bu Fitria juga sudah ada hadir fokus hanya ke coach dan tidak melakukan hal apapun. Kemudian Bu Fitri juga sudah aktif untuk mendengarkan sehingga bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya untuk melakukan coaching selanjutnya. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Fit, itu kira-kira ke depannya nanti kompetensi apa yang ingin Bu Fitria kembangkan lagi setelah coaching hari ini? Saya Iya. Bagaimana Bu? untuk mengembangkan 3 kompetensi ini berarti ya yang selanjutnya setelah ini ya. Yang kira-kira selanjutnya masih perlu diperbaiki setelah coaching hari ini bahwa gitu. saya harus bisa menemukan kata kunci dari Oke, jawaban-jawaban baik coaching. sekali iya.
Karena menurut saya saat menggunakan tirta, evaluasinya adalah benar-benar mengalir, bahwa saya tidak bisa membendung coachnya yang ingin bercerita ya Bu. Karena menurut saya kalau saya bendung itu ada sesuatu sumbatan yang mungkin tidak memuaskan beliaunya sebagai coach. Akhirnya saya harus mencari kata kunci yang tepat, menemukan kata kunci dari pembicaraan coach itu ya. Perlu saya gali kembali. Yang selanjutnya ya Bu Fit ya. Tadi sudah bagus, cuman mungkin kedepannya mungkin tadi itu yang mau dikembangkan lagi. Tadi Bu Fit juga sudah memberikan motivasi sepertinya ke coach kedepannya supaya bisa mungkin bersemangat ya. Tadi sudah bagus sekali. Luar biasa Bu Fit, sudah mendalami alur tirtanya juga. Urut tadi mulai tirta sampai akhir juga urut sudah sangat bagus sekali. Terima kasih sudah observasi. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Bu Dewi juga menemani saya dalam supervisor atau supervisi untuk coaching academy kali ini. Semoga tidak pernah bosan untuk menemani kami yang sedang belajar. Sama-sama Bu Fit atas harapannya, kemudian motivasi kepada saya. Terima kasih. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.